Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi di channel Edukasi Psikologi dan Konseling. Dalam hidup, setiap manusia pasti pernah mengalami tantangan. Ada kalanya kita merasa kesulitan menghadapi stres, dibebani kecemasan, atau bahkan merasa kehilangan arah dan makna hidup. Di titik inilah, konseling hadir sebagai jembatan. Sebuah proses yang membantu kita memahami diri sendiri, menggali potensi, dan mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Konseling bukanlah tanda kelemahan, justru sebaliknya. Ini adalah bukti keberanian untuk bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini, kita akan membahas 3 pendekatan konseling yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi. Terapi behavioral yang fokus pada perubahan perilaku. Logotherapy oleh Viktor Frankl yang menekankan pencarian makna hidup. Dan Rational Emotive Therapy oleh Albert Ellis yang berpusat pada perubahan cara berpikir. 3 pendekatan ini menawarkan cara pandang yang berbeda dalam memahami dan mengatasi masalah-masalah psikologis. Mari kita bahas satu persatu, menyelami prinsip, teknik, dan contoh penerapannya. Siapkan diri Anda, dan mari kita mulai perjalanan menyelami lautan jiwa manusia. Sahabat pembelajar, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kita berperilaku seperti ini atau itu? Mengapa ada orang yang mudah cemas, sementara yang lain terlihat tenang dalam situasi yang sama? Terapi behavioral menawarkan perspektif yang menarik. Semua perilaku adalah hasil dari pembelajaran. Aliran ini percaya bahwa perilaku bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan dibentuk oleh pengalaman dan interaksi kita dengan lingkungan. Tokoh-tokoh penting seperti Ivan Pavlov dengan eksperimen classical conditioning-nya, B.F. Skinner dengan konsep operant conditioning, dan John B. Watson, pelopor behaviorism modern, telah meletakkan fondasi bagi pendekatan ini. Mereka menunjukkan bahwa perilaku, baik yang positif maupun negatif, dipelajari melalui proses asosiasi, pemberian konsekuensi, dan peniruan. Jika perilaku dipelajari, maka ia juga dapat diubah. Disinilah letak kekuatan dan optimisme dari terapi behavioral. Bayangkan seorang anak yang takut pada anjing. Setiap kali bertemu anjing, ia menangis ketakutan. Dalam terapi behavioral, rasa takut ini dipandang sebagai perilaku yang dipelajari, bukan bawaan lahir. Mungkin saja ia pernah memiliki pengalaman traumatis dengan anjing, atau meniru ketakutan orang tuanya. Tujuan terapi ini bukanlah menggali masa lalu, melainkan mengubah respon anak terhadap anjing. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan teknik desensitisasi sistematis. Anak akan diperkenalkan pada stimulus yang semakin lama semakin mendekati anjing secara bertahap. Mulai dari melihat gambar anjing, melihat video anjing, hingga akhirnya berinteraksi langsung dengan anjing yang jinak dan terlatih. Setiap kali anak berhasil melewati satu tahap dengan tenang, ia akan diberikan reinforcement positif, misalnya pujian atau hadiah kecil. Proses ini dilakukan secara bertahap dan berulang, hingga rasa takut anak berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Terapi behavioral memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya populer. Pertama, pendekatannya sangat terstruktur dan terukur. Terapis behavioral biasanya akan melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi perilaku bermasalah secara spesifik, menetapkan tujuan terapi yang jelas, dan memantau kemajuan klien secara teratur. Kedua, terapi ini efektif untuk berbagai macam gangguan psikologis, seperti fobia sosial, kecemasan, gangguan obsesif-kompulsif, dan autisme ringan. Teknik-tekniknya juga relatif mudah dipelajari dan diterapkan, bahkan oleh orang tua atau guru di rumah dan di sekolah. Namun, terapi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kritik yang sering muncul adalah bahwa terapi ini terlalu berfokus pada perilaku lahiriah dan mengabaikan faktor internal seperti pikiran, perasaan, dan pengalaman masa lalu yang mungkin menjadi akar masalah. Meskipun demikian, terapi behavioral tetap menjadi salah satu aliran psikologi yang berpengaruh dan terus berkembang hingga saat ini. Pendekatan ilmiah dan efektivitasnya dalam mengubah perilaku bermasalah membuatnya tetap relevan untuk mengatasi berbagai tantangan jiwa manusia. Beralih dari perilaku yang tampak, mari kita menyelami dunia makna dan eksistensi manusia.
Di tengah kekejaman dan kehilangan segalanya di kamp konsentrasi Nazi, seorang psikiater bernama Viktor Frankl justru menemukan sebuah kebenaran yang membebaskan. Manusia mampu bertahan dalam kondisi apapun selama ia menemukan makna dalam hidupnya. Pengalaman traumatis itu melahirkan logotherapy, sebuah pendekatan terapi yang berfokus pada pencarian makna hidup. Frankl berargumen bahwa dorongan utama manusia bukanlah kesenangan, seperti yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, melainkan pencarian makna. Logotherapy mengajak kita untuk berhenti menanyakan apa arti hidup ini bagi kita, tetapi justru menyadari bahwa hidup inilah yang terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada kita. Tugas kita adalah menjawab tantangan hidup dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Lalu, bagaimana cara kita menemukan makna hidup? Frankl menawarkan 3 jalur utama. Pertama, melalui karya atau tindakan yang kita lakukan. Ketika kita mencurahkan diri dalam pekerjaan, hobi, atau aktivitas kreatif yang kita cintai, kita merasakan kepuasan dan makna dalam diri. Kedua, melalui pengalaman cinta dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Memberi dan menerima cinta, kebersamaan dengan keluarga dan sahabat, serta kontribusi sosial memberikan warna dan makna dalam hidup kita. Ketiga, melalui sikap kita terhadap penderitaan yang tak terhindarkan. Frankl percaya bahwa bahkan dalam situasi tersulit sekalipun, kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan respon kita. Alih-alih larut dalam keputusasaan, kita dapat menemukan makna melalui penerimaan, keikhlasan, dan transformasi diri. Logotherapy cocok diterapkan pada individu yang mengalami krisis makna hidup, kehilangan arah, kesedihan mendalam, atau perasaan hampa dan eksistensial. Teknik yang digunakan dalam logotherapy berfokus untuk membantu klien menemukan nilai-nilai hidup mereka dan menjalani hidup yang bermakna. Salah satu teknik yang populer adalah Socratic Dialogue, di mana terapis menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk merangsang klien berpikir kritis tentang nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Contohnya, apa yang penting bagimu dalam hidup ini? Atau apa warisan yang ingin kamu tinggalkan di dunia ini? Teknik lainnya adalah dereflection, yaitu membantu klien untuk berhenti berfokus pada diri sendiri dan masalahnya, melainkan mengalihkan perhatian pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, seperti membantu orang lain, mengembangkan potensi diri, atau mengabdi pada sesuatu yang lebih besar. Logotherapy mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan makna, bahkan di tengah badai dan kegelapan sekalipun. Tugas kita adalah membuka mata, hati, dan pikiran untuk menemukannya. Sahabat Najwa, pernahkah Anda merasa terpuruk karena sebuah kejadian, padahal kejadiannya sendiri mungkin biasa saja? Atau merasa cemas berlebihan menghadapi situasi yang bagi orang lain tampak normal? Disinilah Rational Emotive Therapy hadir dengan perspektif yang menarik. RET, yang dikembangkan oleh Albert Ellis, menyatakan bahwa akar masalah psikologis seringkali bukan terletak pada peristiwa itu sendiri, melainkan pada cara kita menafsirkan peristiwa tersebut. Jadi, bukan kejadiannya yang harus diubah, melainkan cara berpikir kita tentang kejadian tersebut. RET mengajak kita untuk menggugat pikiran-pikiran irasional yang seringkali menjadi sumber penderitaan. Bagaimana RET bekerja? Mari kita bahas lebih lanjut. RET menggunakan model IBC untuk menjelaskan bagaimana pikiran kita memengaruhi emosi dan perilaku. A adalah activating event, peristiwa yang memicu reaksi kita. B adalah belief, keyakinan atau interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Dan C adalah consequence, konsekuensi emosional dan perilaku yang muncul akibat keyakinan kita. Misalnya, Anda gagal dalam sebuah wawancara kerja, atau A, Anda kemudian berpikir, aku memang payah, tidak akan pernah berhasil, yang merupakan B. Akibatnya, Anda merasa SA dan berhenti berusaha mencari pekerjaan, atau C. Disinilah letak kunci RET mengubah belief, atau yang irasional menjadi lebih rasional dan positif. RET membantu kita mengidentifikasi dan menantang pikiran-pikiran irasional yang seringkali bersifat absolutis, seperti harus, selalu, dan tidak pernah. Misalnya, saya harus selalu sempurna, atau saya tidak boleh melakukan kesalahan. Pikiran-pikiran ini dapat digantikan dengan pikiran yang lebih rasional dan fleksibel.
Teknik yang digunakan dalam RED antara lain cognitive restructuring, yaitu mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatif. Role playing, untuk melatih respons yang lebih sehat. Dan homework assignments, agar klien dapat mempraktikkan teknik RED dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tentu saja membantu individu membangun pola pikir yang lebih sehat dan adaptif. Sahabat Najwa, dari perjalanan kita menyelami 3 pendekatan terapi ini, behavioral, logotherapy, dan RED, kita dapat melihat benang merah yang menarik. Terapi behavioral berakar dari behaviorisme, mengajak kita untuk fokus pada perubahan perilaku. Logotherapy, buah pemikiran Viktor Frankl, mengajak kita menyelami makna hidup sebagai sumber motivasi. Dan RED dikembangkan oleh Albert Ellis, menantang kita untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir irasional. Ketiganya menawarkan perspektif yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, membantu individu mencapai kesehatan mental dan kesejahteraan hidup. Setiap pendekatan memiliki keunikan dan kecocokannya masing-masing. Behavioral therapy, dengan fokusnya pada perubahan perilaku, sangat efektif untuk mengatasi masalah seperti fobia, kecanduan, dan gangguan obsesif-kompulsif. Logotherapy, dengan penekanannya pada makna hidup, sangat relevan bagi individu yang mengalami krisis eksistensial, kehilangan, atau rasa hampa. Sedangkan RT, dengan fokusnya pada pikiran dan keyakinan, sangat efektif untuk mengatasi masalah seperti kecemasan, depresi, gangguan makan. Penting untuk diingat bahwa tidak ada pendekatan terapi yang satu ukuran cocok untuk semua. Pemilihan pendekatan terapi yang tepat bergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis masalah yang dihadapi, kepribadian individu, dan preferensi pribadi. Konsultasikan dengan profesional kesehatan mental untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Tiga pendekatan terapi ini memberikan kita wawasan berharga tentang kompleksitas jiwa manusia. Behavioral mengajak kita untuk bertindak. Logotherapy mengajak kita merenung dan mencari makna, sementara RED mengajak kita untuk berpikir kritis dan merangkul pikiran yang memberdayakan. Semoga video ini memberikan pencerahan dan membantu Anda dalam perjalanan menemukan keseimbangan jiwa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.